Oke, baik. Kita lanjut ke slide kedua. Ya. Nah, kelihatan ya. Ini sebenarnya lupa tadi mengetiknya. Di sini ada sila pertama ya, bacaan di atas ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, jadi di sila pertama itu ada 7 butir ya, pengamalan sila-silanya. Jadi kata-kata yang akan saya jadikan kunci itu saya warnai ya. Pertama, bangsa Indonesia sebentar. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ya, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kata kuncinya percaya dan Tuhan yang Maha Esa. Di butir pertama tadi juga seperti itu ya. Butir ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama. Nah, ini pemeluk agama kata kuncinya dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada kata kuncinya kerukunan dan beragama. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh ya diganggu-ganggu, ya tidak boleh di intervensi. Butir keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini menjalankan ibadah. Oke. Yang butir ketujuh itu berbunyi tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Oke. Nah, sebelum melangkah ke slide berikutnya, coba saya kasih waktu 1 menit teman-teman baca lagi ini, nanti kita hafalkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada kunci, ada jembatan keledai. Ya. 1. Percaya Tuhan yang Maha Esa. Oke, percaya. Kata kuncinya percaya. Yang kedua tadi, percaya Tuhan yang Maha Esa juga. Di sini kita buat kuncinya Tuhan. Ketiga, pemeluk agama. Ini aja hafal ya. 4. Kerukunan beragama. 5. Agama dan kepercayaan. 6. Ibadah. Nah, ibadah ini tadi kan antara pribadi dengan Tuhannya. Kalau 7 tadi agama dan kepercayaan. Nah, tidak boleh
memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, maka dari 7 singkatan-singkatan ini, ya, kita bisa buatkan lagi kata kuncinya, yaitu percaya Tuhan dalam beragama dan ibadah. Percaya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan, percaya Tuhan Yang Maha Esa, beragama, pemeluk agama, ya, masuk di situ kerukunan, ibadah, agama dan kepercayaan, ya, jadi udah include di sini semua, ya, beragama dan ibadah. Jadi begitu aja untuk kata kuncinya. Oke, jadi kita hafal: percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya Tuhan Yang Maha Esa, pemeluk agama, kerukunan beragama, agama dan kepercayaan, ibadah dan agama dan kepercayaan. Sila kedua, ya. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di sini dibuat kata yang akan menjadi kata kuncinya, yaitu harkat dan martabat. 2. Mengakui, ya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Wah, ini memang berat ngapalnya, ya, kalau kita nggak kata kuncinya. Oke, di sini kata kuncinya persamaan derajat. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ternyata mencintai sesama manusia itu boleh, ya, dalam Pancasila. Jangan dilarang. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ini 2 kali kayaknya nih. Hanya sampai di sini berarti. Lalu yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selirah. Ya, di sini kata kunci tenggang rasa. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, di sini kata kuncinya tidak semena-mena. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya. Yang 8, berani membela kebenaran dan keadilan. Oke. Yang ke-9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ada 10 butir di sila kemanusiaan yang beradab. Dan buat kata kuncinya ini. Harkat martabat, persamaan derajat, mencintai manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena, nilai kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran, bagian umat manusia, menghormati bangsa lain. Nah, ini kita coba kerucutkan lagi, ya. Dari 10 ini menjadi berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Untuk menyingkat dari 10 butir ini. Harta, harkat, dan martabat. Harta. Sama, berarti persamaan derajat. Cinta, mencintai manusia. Terasa, tenggang rasa. Sementara, semena-mena, tidak semena-mena, ya.
Manusia, nilai kemanusiaan. Masuk di situ nilai kemanusiaan lagi. Oke. Ada 3 nilai kemanusiaan dikerucutkan menjadi 1 di sini. Ya. Bela, membela kebenaran. Umat, ya, bagian umat manusia. 10 bangsa, menghormati bangsa lain. Oke, nanti saya tanya, silakan saya ini 1 menit teman-teman. Oke, sudah ya. Kita lanjut sila ketiga. Persatuan Indonesia. Ada 7 butir. Ya, ada 7 butir. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Nah, di sini ada persatuan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Di sini rela berkorban. Ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Di sini kata kuncinya cinta tanah air. Lalu yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sini kata kuncinya berkebangsaan. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini Bhinneka Tunggal Ika kata kuncinya. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada butir pertama itu persatuan, butir kedua rela berkorban kata kuncinya, butir ketiga cinta tanah air, butir keempat rasa berkebangsaan, butir kelima ketertiban dunia, butir keenam Bhinneka Tunggal Ika, butir ketujuh memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa. Silakan saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman lihat sambil coba dimasuk-masukkan ke dalam hafalannya. Sambil dihafal ya, mumpung bersama-sama mungkin mau.
Oke, bagaimana usaha-usaha kita supaya cepat dihafal? Nah, di sini ada kata kuncinya persatuan. Ya, kita warna di sini 1, rela berkorban. Ya, rela berkorban. Ketiga, cinta tanah air. Ya. Keempat, rasa berkebangsaan. Kelima, ketertiban dunia. Keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, persatuan dan kesatuan. Jadi, satu korban cinta rasanya seperti dunia yang berbeda. Satu korban cinta rasanya seperti dunia yang berbeda. Berbeda itu bineka ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Ini sebenarnya dipaksa-paksa aja nih teman-teman. Yang penting kalaupun nanti di sini agak susah ya karena mungkin nggak sesuai ya nanti di sini teman-teman harus tahu ya. Nih. Oke, dunia di sini ya. Oke. Karena satu di sini itu udah masuk di sini. Oke. Sebelum saya alih ke sila keempat, silakan teman-teman hafal ini. Nanti di akhir saya akan kasih tugas satu orang untuk ya masing-masing sila ya. Ada berapa? Ada 6 orang. 1, 2, 3. Ada 5 orang yang hadir. Pas 5. Ya. Nanti akan mendapat bagiannya. Baik, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Di sini kata kuncinya menghormati dan keputusan. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan utamakan persatuan kesatuan sama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, ini cukup panjang ya. Silakan. Nah, ini banyak 1-2 menit ya. Oke. Nah, ini kita buat kata kuncinya. Ya, sebentar.
Kata kuncinya kedudukan sama, tidak memaksakan kehendak, musyawarah, mufakat, menghormati keputusan, melaksanakan hasil keputusan, kepentingan bersama, musyawarah, ya, keputusan dipertanggungjawabkan, percaya wakil-wakil. Saya bacakan lagi. Kedudukan yang sama, tidak memaksakan kehendak, musyawarah, mufakat, ya, menghormati keputusan, melaksanakan hasil keputusan, kepentingan bersama, musyawarah, keputusan dipertanggungjawabkan, percaya wakil-wakil. Nah, kita coba di sini. Kedudukan memaksa musyawarah mufakat agar keputusan bersama dipertanggungkan wakilnya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini sebenarnya enak kalau kita hafal ini. Dari ini salah satu cara lagi ya untuk mengkerucutkan. Kalau susah di sini, teman-teman bisa di sini. Ya. Kalau mau lebih ringkas lagi di sini, ya. Kedudukan, berarti kedudukan sama, memaksa, butir kedua tidak memaksa, musyawarah, mufakat, agar menghormati keputusan, melaksanakan keputusan untuk kepentingan bersama, ya, dipertanggungjawabkan wakilnya, ya. Silakan, 1 menit. Oke, sila kelima. Nah, ini ada 11 butir, teman-teman ya. 11 butir. Satu, sila terakhir ini ya. Mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Tiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4, menghormati hak orang lain. 5, tidak suka memberi pertolongan kepada, kok tidak suka? Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan yang merugikan kepentingan umum. 9, suka bekerja keras. 10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan kesejahteraan bersama. 11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemampuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke. Nah, dilihat dulu, teman-teman. Ada 11 dengan kata-kata kuncinya.
Oke, kita lihat kata kuncinya. Kekeluargaan dan gotong royong, adil, keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak, memberi pertolongan. Butir kelima, butir keenam, tidak memeras, butir ketujuh, tidak merugikan kepentingan umum, butir kedelapan, bekerja keras, butir kesembilan, menghargai hasil karya orang lain, butir ke-10, berkeadilan sosial. Ya, oke. Nah, oke, Mbak Lina izin ya. Baik. Lalu kita buat kata kuncinya di sini. Keluarga yang adil wajib hormati, hak menolong, tidak memeras, tidak boros, tidak merugikan, kerja keras, menghargai karya, dan bersosial. Itu kita buat ya keyword-keywordnya ya. Keluarga. Berarti kekeluargaan dan gotong royong, adil. Berarti sini adil, wajib, keseimbangan hak dan kewajiban, hormati, menghormati hak, menolong, memberikan pertolongan, tidak memeras juga, tidak boros juga, tidak merugikan, kerja keras, menghargai karya orang lain, dan berkegiatan keadilan sosial. Oke, silakan teman-teman lihat di sini. Oke, ya. Baik. Sekarang kata kunci sila kelima, sila keempat. Ini ya, sila keempat. Sila ketiga ada 7. Sila kedua ada 10. Sila pertama ada 7. Nah, sekarang coba di kolom chat ya. Oh, tinggal 4. Mas Ades coba di kata kunci butir ya, sila pertama, Mbak Farida di sila kedua, Mbak Siti di sila ketiga, Mbak Vina sila keempat. Silakan ya, seingatnya.
Silakan bagi yang udah mau mulai menulis. Oke. Ya, bagus. Baru 2 orang ya. Oke, 3. Oke, selesai semua. Bagus. Mudah-mudahan ingat ya. Baik, kita langsung ke soal ya. Ke soal. Enggak maksudnya tuh, no. Yang kemarin, apa sih? Menjalankan. Oke, teman-teman, soal pertama. Kayaknya. Jawabannya, silakan di kolom chat. Menjalankan perintah pemerintah yang bersih tanpa ada kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila ke iya, sila ke berapa? Oke, bagus ya. Yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, menjalankan pemerintahan bersih tanpa ada kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapain, Dek? Soal nomor 2. Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Ya, Pancasila ideologi yang berasal dari negara lain. Ada yang Pancasila karena keadaan negara lain. Pancasila memberikan keleluasan negara lain untuk mengikutinya. Ayo. Iya, jawabannya adalah oke ya. Jawabannya adalah B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Soal nomor 3. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai. B. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat. C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilihan. Oke. E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Jawabannya.
Iya. Jawabannya dari teman-teman C ya, sepakat C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat ya. Oke. Soal nomor 4. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada dengan rakyat adalah kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, kerakyatan, keadilan. Mana jawabannya? Prinsip di mana pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah iya, jawabannya adalah D, kerakyatan. Bagus, ya. Soal nomor 5. Menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam permusyawaratan, perwakilan, hikmat kebijaksanaan, kerakyatan, atau keadilan. Nomor 5. Iya. Nomor 5 jawabannya adalah B. Iya. Perwakilan ya. Oke. Nomor 6. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah A. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan Indonesia. B. Pertumbuhan yang harus dibangun demi kemajuan yang akan datang. C. Pembangunan harus merata sampai pelosok. D. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar. E. Pancasila menjadi penentu pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Nomor 6. Oke, jawabannya adalah A. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan Indonesia. Soal nomor 7. Lambang yang ada di burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan ini mudah ya. Iya, C ya. Untung nggak ada yang jawab A. Nomor 8. Ini, ayo. Lambang negara burung Garuda memiliki makna terkandung dalamnya. Jumlah bulu yang ada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah 45 atau 10? Oke, A jawabannya ya. Soal nomor 9. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam. Ayo. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. E. Tetapkan MPR. Iya, jawabannya adalah C. Ya. Soal nomor 10. Oke. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Oke, berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita bangsa, E. Instrumen bangsa.
Iya, jawabannya adalah C, ya, ideologi negara. Soal nomor 11. Nah, ini soal yang kemarin kayaknya. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan dasar 45, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskan. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah C, E. Ya, yang merumuskan adalah panitia 9. Jawabannya E ya. Soal nomor 12. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai ideologi bangsa, falsafah bangsa, instrumen bangsa, dasar negara, cita-cita negara. Nomor 12. Jawabannya adalah B, falsafah bangsa, bukan dasar negara ya. Oke, jadi ini beraturan, jadi falsafah itu lebih kepada aturan-aturan ya. Soal nomor 13. Silakan. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada dalamnya. C. Menjadikan alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat golongan. E. Menyampingkan ideologi lainnya. Jawabannya adalah, baca lagi soalnya baik-baik. Suatu negara pasti memiliki ideologi macam ideologi. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi ya. Jawabannya adalah B ya. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Itulah fungsi, salah satu fungsi ideologi ya. Jadi ketika kita mempunyai satu ideologi, apapun nanti agama, suku, segala macamnya, kita bisa menjadi satu. Oke. 13 soal malam hari ini, ada kunci jawabannya juga. Oke, nanggung ya, 15 ini. Oke, teman-teman, malam ini ternyata cukup ya, tidak sampai 1 jam belajar kita. Oke, sebelum diakhiri, besok kita maunya bahas apa ya? Besok itu kalau di jadwal, pandemi COVID ya.
Oke, silakan Mas Ades, silakan bertanya. Speaker ya Pak, nggak apa-apa Pak ya. Pak, Iya, ya, betul. saya mau bertanya Pak, saya sering kali menemukan soal yang masalah pengamalan sila-sila ini tentang radikalisme. Mm-mm. Itu Pak, kan ada beberapa kategori radikalisme itu bisa menyimpang di sila pertama, sila kedua, sama sila ketiga. Iya. Nah Pak, bisa minta tolong Pak dijelaskan yang mencirikan bahwasanya radikalisme itu yang pertama menyimpang di sila pertama itu bentuk soalnya kayak gimana Pak? Terus kalau dia menyimpang di sila kedua itu kayak gimana? Terus kalau dia melanggar pengamalan sila ketiga itu sistemnya kayak gimana Pak? Oke, Mas, soalnya ada nggak? Saya nggak ada Pak kalau catatannya Pak, tapi kemarin itu ada sempat kebaca kayak gitu kan Pak. Hmm. Ya kalau ada soalnya biar kita bahas, karena kan saya bisa jawabnya kalau ada soal yang langsung. Jadi nanti Nggak, menyimpangnya nggak kemana? ada Pak. Nggak ada ya. Jadi Ya, kemarin nemu soal di mana? ada di soal-soal di internet Pak. Ikut-ikut TO Oh, di kayak gitu Pak. internet. Oh, internet ya. Jadi Iya, dia ada. tergantung konteks soalnya saya bisa menjawab Mas, karena kalau dia memang betul radikalisme itu bisa nanti penyimpangan kepada agama, ya, penyimpangan kepada sila ketiga Persatuan Indonesia, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi lihat dulu konteks soalnya, kan soalnya itu kan nanti dijabarkan lagi, bisa dijabarkan dalam bentuk cerita, bisa juga fakta-fakta yang lain. Lalu nanti kan ditanya eh, apa namanya itu sikap di atas atau apa di atas bertentangan dengan sila keberapa kan. Jadi saya harus tahu dulu apa yang dilakukan oleh si radikalisme tersebut begitu loh. Ya, Pak. Atau nanti Pak bisa minta agak ditambahkan dikit Pak untuk yang itu Pak. Boleh nanti Ya, ditambahkan. Siapakan nanti kita juga nanti suruh admin buka grupnya untuk bisa diskusi juga ya. ya siapa. Oke. Terima kasih Mas Ades dari Bengkulu ya. Ya, siapa dari Bengkulu Pak. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.